Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Haji Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Ya. Buya, selama di perjalanan kemarin nih Buya, saya kan dari Palembang nih Buya. Iya. Wah, ini ada yang nanya Buya, Bapak Muhammadiyah yang Nusantara bukan? Ada Muhammadiyah Nusantara. Iya. Saya juga bingung mau jawab gimana Buya. Oh, jadi ada masyarakat umum udah tahu Udah gitu. ada yang tahu Buya. Di Facebook ada grupnya Muhammadiyah Nusantara. Saya dimasukin orang ke grup itu Buya. Iya. Nah ini gimana? Apa memang Luar biasa, udah ya. sejak di kepemimpinan sekarang nih timbul Muhammadiyah Nusantara begitu ya? Gimana Buya nih? Atau memang sejak dari KJ Bandaran ada. apa sejak dari dulu kan? Apa baru ini ada SK atau gimana kan? Nggak tahu nih Buya. Saya udah berangkat seminggu nih saya pulang ke ke jalan ke Palembang nih. Masya Allah. Ramai kan Buya. Ini bukan luar biasa nih Pak, luar biasa. luar binasa ini. Luar binasa. Jadi begini Pak Satriawan ya, pertama juga kita sampaikan ya ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pemirsa. Ya ini sangat bagus sekali kita dapat berbincang, ada berbagai hal yang mungkin kita klarifikasi ya. Iya. Kita jelaskan termasuk juga urusan-urusan yang menyangkut dengan dakwah ya, termasuk juga berkaitan dengan Muhammadiyah, karena bicara Muhammadiyah bicara dakwah ya bicara Islam. Karena Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Jadi kita perlu paham juga ini bahwa ketika kita bicara Muhammadiyah berarti kita bicara dakwah. Ketika kita bicara dakwah berarti kita bicara tentang berbagai masalah yang menyangkut dengan Islam. Nah, kemudian pertanyaan Pak Satriawan itu menarik itu. Sampai ada orang yang bertanya di luar, "Mang, Bapak ini termasuk Muhammadiyah Nusantaranya tuh yang mana ini?" Nah, ini memang perlu kita dudukkan nih, Pak. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, tanggal 8 November. Bersetuju dengan tanggal 18 Dzulhijjah ya. Bukan tanggal 8 Dzulhijjah gitu. Ini salah ya, tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1310 Hijriah dan tanggal 14 November tahun 1912. Nah, kalau dihitung dari tahun Masehinya itu kita sudah berapa tahun nih, Pak? Muhammadiyah ini 1912 sampai 2020 ini sudah 105 tahun ya. Muhammadiyah ini sudah luar biasa. 108 tahun ya. 108 tahun Muhammadiyah ini sudah lama. Dan saya sudah aktif Muhammadiyah ini sejak tahun 75 ya, tahun 75. Mulai dari ranting, cabang sampai ke daerah, sampai ke wilayah, sampai ke pusat juga sekarang ini. Saya juga baru sekali ini Pak mendengar itu. Yang namanya Muhammadiyah Nusantara itu. Baru ya? Baru. Ya saya juga baru mendengar itu. Karena saya bolak-balik membaca buku-buku, dokumen-dokumen resmi Perserikatan Muhammadiyah itu. Memang tidak ada di sana. Muhammadiyah cuma ada satu. Ya seperti yang dirumuskan Perserikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, bersumber kepada Al-Quran Sunnah, cuma satu itu. Tidak ada mau yang lain. Nggak ada Nusantara. Tidak ada. Kalau parti internasional ada kan ya? Iya itu Muhammadiyah. Namanya saja kalau Nusantara kan dari internasional dong. Iya, Iya. berarti kan Sedangkan di Malaysia juga ada, di Netherlands juga ada, semua ada, Mesir ada, Arab Saudi ada, berapa puluh negara. di Belanda juga ada, Jepang ada, Australia, di Turki juga ada, di Arab Saudi juga ada. Jadi kita ini bukan Nusantara, Pak. Islam ini bukan Nusantara. Islam ini wawasannya dunia akhirat. Muhammadiyah ini juga dunia akhirat. Jadi yang ini maksudnya memperkecil Muhammadiyah dong, Bu ya? Iya. Jadi akhirnya skopnya cuma Nusantara. Iya, saya jadi curiga ini. Ini orang ingin mengerdilkan Muhammadiyah. Ingin membuat Muhammadiyah ini
menjadi kecil, menjadi Nusantara. Hanya Nusantara. Buya. Nusantara. Padahal Muhammadiyah ini besar. Iya. Muhammadiyah itu ngurusin Islam, ngurusin dakwah. Iya. Dakwah itu urusan Islam. Islam itu meliputi seluruh dunia, universal. Iya. Tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu. Oleh karena itu Muhammadiyah sendiri juga pun dia berdirinya tidak ada batas waktu. Iya. Dididikan sampai kapan memang dakwah ini memang dibutuhkan. Betul. Oleh karena itu ya saya cuman curiga ini Pak. Iya. Ini adalah strategi orang-orang yang tidak suka Islam untuk membuat polarisasi. Ya, memecah belah. Memecah belah. Ada ya seperti zaman penjajahan dulu. Ada Islam yang konservatif, ada Islam yang yang maju, yang abangan, yang kuno segala macam. Itu kemudian untuk memecah belah. Jadi Sebegini Pak, kita sebagai Muslim dan sebagai bangsa, Iya. kita juga harus punya kecurigaan Pak. Kenapa? Kita ini bangsa yang Muslim. Nah, kalau kita umat Islam ini sudah dipecah belah dengan berbagai cara, dengan membuat polarisasi, ada yang Nusantara, ada yang ini, ada yang itu, ada nanti barangkali ada yang garis lurus, ada yang garis keras, ada yang liberal, ada yang macam-macam. Ini nanti kita terpecah belah, kemudian kita menjadi kecil, kita menjadi lemah. Ya, kita dipecah belah dengan apa? Karena ini salah satu strategi musuh Islam itu adalah namanya Namanya itu adu domba. Kalau zaman Belanda namanya divide et imperium, divide et impera. Mulai daripada membangkitkan kembali masalah-masalah khilafiyah, ya masalah-masalah yang furoyah, yang sebetulnya di Muhammadiyah itu sudah disepakati, Tanau itu tidak ada masalah. Ya, kita dalam soal-soal khilafiyah kita saling menghormati. Pada wilayah ijtihad kita itu tidak ada boleh saling mengklaim, karena kita tidak pemilik kebenaran, tidak pemilik mutlak kebenaran. Dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, ya setiap orang ya boleh meyakini ya hasil pengkajian sendiri, hasil penelitian sendiri, dan juga harus menghormati pendapat orang sehingga dikatakan al-ijtihadu la yunqad bil ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh merusak, tidak boleh membatalkan ijtihad orang lain. Ya oleh karena itu memang di ini cara-cara orang ingin menghancurkan Islam, dan jangan-jangan menghancurkan bangsa kita ini. Karena bangsa kita ini mayoritas Muslim Pak. Kalau orang Islamnya sudah berpecah belah, kalau Islamnya sudah tidak kuat, sudah lemah, maka bangsa ini lemah. Ketika bangsa ini lemah, kekayaannya akan diambil, semuanya akan diambil. Kita akan dikuasai secara ekonomi dan politik Pak. Nah ini Pak yang barangkali, dan ini kerjaan-kerjaan musuh-musuh Islam, termasuk juga barangkali cara-cara lakukan oleh komunis. Dipecah belah, begini, kemudian muncul macam-macam. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kita sibuk ngurusin hal seperti itu. Padahal kan, apa gunanya itu? Muncul kemudian Nusantara, kemudian ini, buat apa gitu? Nggak ada gunanya. Padahal yang Muhammadiyah yang di luar negeri itu ya, itu kan pimpinan cabang istimewa. Istimewa. PCIM kan istimewa loh. Istimewa. Dia sangat dihargai kan. Sangat dihargai Pak. Jadi oleh karena itu kita di Muhammadiyah ini insya Allah mudah-mudahan Pak. Sampai sekarang Muhammadiyah ini tetap utuh. Ya, kita punya satu anggaran dasar, satu rumah tangga, kita satu visi. Visi kita apa? Menegakkan dimundunggi agama Islam sehingga tujuh masyarakat Islam yang sebenarnya. Kita punya satu pengurus, tidak ada pengurus Muhammadiyah Nusantara, tidak ada. Ketua umum kita sekarang adalah Profesor Dr. Haidar Nasir, sekretarisnya Profesor Dr. Abdul Mukti, dan kemudian banyak lagi pimpinan yang lain. Tidak ada Pak. Jadi tidak ada Muhammadiyah Nusantara itu. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya tidak ada perlunya. Kita Muhammadiyah ini satu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912, ya, yang sampai sekarang ini pusat di Yogyakarta, kantor juga ada di Jakarta, ya, yang insya Allah kita ini akan sebetulnya muktamar bulan Juli ini, tapi karena COVID ditunda nanti mungkin sampai 2001 atau 2021 bisa 2022. Sampai sekarang Muhammadiyah ini tidak ada isu-isu, tidak ada indikasi-indikasi bahwa kita ini ada macam-macam. Muhammadiyah ini hanya satu dan tetap utuh satu. Insya Allah sampai di kiamat kita satu. Jadi kan ada macam-macam orang yang ingin mencoba memecah belah Muhammadiyah dengan bikin macam-macam. Tidak ada Muhammadiyah marhenis, Muhammadiyah ini, Muhammadiyah itu, nggak ada. Muhammadiyah ini satu, Muhammadiyah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang bersumber Quran dan
Sunnah itu Pak. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan dan beringat kepada kawan-kawan supaya jangan kemudian kita bikin hal-hal yang apalah, yang tidak jelas lah. Muhammadiyah kita ini sudah punya Pak dokumen resmi perserikatan, mulai dari tafsir Muqaddimah Nasional Muhammadiyah, mulai matang keyakinan cita hidup Muhammadiyah, ada namanya Khitah Perjuangan Muhammadiyah, ada sifat dan perjuangan Muhammadiyah, ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ada Zawahirul Afkar Muhammadiyah, ada banyak itu, baca itu. Jangan kemudian cuma berpikir menurut otak kita masing-masing lalu kita buat sesuatu yang kemudian kita keluar dan daripada apa? Kaedah-kaedah resmi, putusan-putusan resmi yang sudah dilahirkan oleh Muhammadiyah melalui muktamar dan melalui tanwir. Jadi tidak boleh. Dan saya juga minta kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, para bapak-bapak kita di pimpinan pusat, tolong itu yang bikin macam-macam itu diperingatkan, dinasihati. Supaya apa? Dan saya khawatir nanti begini, ada yang bikin Muhammadiyah, ada lagi bikin Muhammadiyah Padang, Muhammadiyah ini, Muhammadiyah itu, dibikin macam-macam Muhammadiyah nanti. Jadi kita kita terpolarisasi, kemudian kita menjadi berantakan gitu. Nah, Allah SWT melalui Quran, coba ingat itu, saya ingatkan juga kepada kita semua, kepada kader Muhammadiyah. Coba surah Ali Imran 104 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ilaikal muflihun. Hendaklah kamu mendirikan sebuah organisasi, sebuah umat, ya, yang umat itu ada pemimpinnya, yang dipimpin ada kepemimpinan, yang kerjaannya apa? Yad'una ilal khair, mengajak orang kepada Islam, apalagi wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan, mengajak, mendorong kepada perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaikal muflihun, dan mereka itu orang menang. Dan ingat, setelah ayat 104 itu ada ayat 105. Apa bunyinya? Wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Apa kata Allah? Setelah Allah memerintahkan mendirikan organisasi, ya, kemudian Allah katakan jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih pendapat setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang seperti orang yang berpecah belah, seperti orang yang berselisih pendapat, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas itu, kata Allah, ulaika lahum adzabun azim. Mereka akan dapat azab yang besar. Coba ingat, seperti saja. Seperti aja ya. Itu diancam azab yang besar. Apalagi kalau kita benar-benar berpecah belah. Oleh karena itu kita harus menjauhi segala bentuk macam perpecahan. Baik dalam arti sebutan maupun apa saja, mari kita satu Pak. Kita bersatu, kita bina Muhammadiyah ini sebagai kader Muhammadiyah, kita berikan kontribusi kepada Muhammadiyah, fikiran kita, ilmu kita, tenaga kita, waktu kita untuk menghidupkan Muhammadiyah, melanjutkan perjuangan dakwah Kiai Ahmad Dahlan dan para pendahulu kita. Untuk apa? Untuk menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Dan ini adalah bukan saja menyangkut dengan masalah pusat muktamar. Ini perintah Allah SWT surah Asy-Syura ayat 13 itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad din ma wasaina bihi Nuhan waladzi awhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fih. Apa kata Allah? Allah telah syariatkan kepadamu tentang Islam itu sebenarnya Allah telah wasiat kepada Nuh, dan Allah yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, berangkau ya Muhammad, kemudian wa Musa Ibrahim wa Musa wa Isa, itu juga yang kami usahakan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, apa? An aqimuddin, tegakkan Islam. Jadi tujuan Muhammadiyah kita ini merespon perintah Allah dalam surah Asy-Syura ayat 13. Ini bukan sekedar pusat muktamar. Ini kewajiban kita muslim melaksanakan perintah Allah yang Allah perintahkan, menegakkan Islam itu syariat Allah, menegakkan Islam itu adalah wasiat Allah, menegakkan Islam itu adalah kebenaran wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian harus ingat, an aqimuddin wa la tafarraqu fih. Tegakkan Islam dan jangan berpecah belah. Lihat itu tadi. Kalau tadi itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kemudian ayat berikutnya wala takunu kalladzina tafarraqu. Ini ayat ini an aqimuddin wa la tafarraqu fih. Berpecah belah itu sesuatu yang haram kita lakukan. Dan Allah SWT salah satu qawaidun nahwi itu mengatakan, qawaidun nawahi ada kaidah-kaidah menyangkut larang itu an-nahyu an syai'in nahyun an wasailih. Larang sesuatu berarti larang dari jalan-jalannya. Kalau kita dilarang berpecah belah, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat
menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan umat dan kehidupan organisasi. Demikian Pak, terima kasih. Baik pemirsa, spirit of dakwah berarti bahwa modus itu yang membuat Muhammadiyah Nusantara itu adalah modus perpecahan. Maka janganlah kita berpecah belah, mari kita bersatu menegakkan Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.